Oke, Patrick Kluivert jadi memang sebagai pemain sudah pasti luar biasa ya, bro ya. Mesin golnya Ajax, mesin golnya Barcelona waktu zamannya Louis van Gaal, gitu ya, mesin golnya orangnya juga gitu ya. Nah, memang secara kepelatihan memang perlu dilihat lebih jauh sih, bro ya. Hup hup, Akurasi TV, kalimat pembuka yang menggambarkan siapa tamu spesial yang hadir di studio Akurasi TV. Pada hari ini, seorang sahabat saya yang walaupun sama-sama tinggal di Jakarta tapi udah lama nggak ketemu kayaknya nih. Biasanya dulu sering main bola, tapi ya karena kesibukan masing-masing, saya akan perkenalkan Bung Arnan Binafsi. Apa kabar? Baik, Bro Arnan? baik, Bro Dika. Apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Amin. Kalau mengamati sedikit dari sisi Instagramnya sih, weekend sibuk banget kalau main fun football ya. Iya, betul. Pasti lah kalau weekend itu ya kalau nggak mini soccer, terus ya kalau nggak dari komunitasnya saya, fans Oranye Indonesia, atau dari New Normal FC, bareng-bareng Coach Justin, Mas Panji, lalu Mas Rendra Sujono gitu. Jadi ya itu sih paling banyak di situ main bolanya, sama paling alumni SMA 6 sih. Saya kan alumni SMA 6 Jakarta. Oke. Tapi lebih interest sekarang di Oranye sama di New Normal FC sih kalau main bola. Oke. Bro, kalau dari sisi masalah kita bicara masalah Oranye Indonesia, mungkin bisa diceritain kalau mungkin sekarang menjabat sebagai apa. Tetapi yang saya agak aware, yang jelas salah satu founder dong pastinya ya. Dan mungkin bisa sambil diceritain sejarah pertama kali berdirinya Oranye Indonesia seperti apa, terus kemudian backgroundnya apa aja sih gitu. Oke. Jadi Oranye Indonesia sendiri itu kita komunitas fans timnas Belanda di Indonesia. Jadi embrionya sendiri sudah ada pada saat World Cup 2010, bro. Oke. Jadi waktu itu kan nonbar ya, kita nonbar bareng. Tapi memang waktu itu belum terpikir kita menjadi satu komunitas yang memang konkret. Gitu ya, baru sebatas nonbar aja. Terus nonbar itu kita lanjut ke Euro 2012. Itu juga kita nonbar, tapi memang ke Belanda di situ tidak menggembirakan ya, hanya sampai di fase grup aja gitu. Nah, terus momennya itu, tapi memang pada saat di Euro itu kita sudah mulai berbicara gimana kalau kita jadi komunitas, tapi memang belum sampai ke arah sana. Nah, terus triggernya itu ataupun titiknya itu pada saat Belanda ke sini. Yang mereka kunjungan ke Indonesia di Juni 2013. Nah, momennya itu menurut kita itu momentum sekali kan, momentumnya pas banget. Jadi bagaimana kalau akhirnya kita memang menyatakan sebagai komunitas resmi timnas Belanda di Indonesia. Nah, akhirnya kita sepakat ketemu lagi, terutama khususnya para foundernya ya, seperti ketua kita Roberto Mangunsong gitu ya, lalu ada pembina kita Vincent Rompis, lalu juga ada Bung Valen ya, yang sekarang masih menjabat sebagai spokesperson kita, Bung Jebret ya. Lalu ada juga Mario Lawalata ya, dia korlapnya kita yang selalu hadir di nonbar gitu ya, dan saya sendiri yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua gitu. Jadi kita ketemu, akhirnya kita sepakati ya udah kita kita bentuk gitu ya. Dan kita itu tanggal 25 Mei 2013 itu di Casino Cafe di Jalan Panglima Polim Blok M. Itu kita dirikan di situ Oranye Indonesia. Kita juga waktu itu membantu Nansport Ins, promotor yang mendatangkan timnas Belanda ke Indonesia pada saat itu, untuk mempromosikan kegiatan pertandingan persahabatan itu sendiri, Garuda versus Oranye. Itu kan tagline dulu kan Garuda versus Oranye kan ya. Nah, kita bantu koordinir komunitas fans klub-klub yang ada di Indonesia, Big Reds gitu ya, Liverpool, terus Indoman Youth ya, fans club ya Manchester United, lalu ada Chelsea Supporters of Indonesia Club ya, CSIC dan lain-lain, Bayern Munchen kita koordinir. Nah, kita mengkoordinir mereka untuk mereka membantu mempromosikan pertandingan itu sendiri. Gitu. Jadi bisa dibilang waktu itu hampir semua fans klub di Indonesia itu mempromosikan kegiatan itu, dan itu kita yang koordinir gitu ya. Dan dari situ mereka bisa mendapatkan masuk ke open training dan beberapa tiket untuk masuk ke pertandingan itu sendiri. Gitu. Jadi memang itu yang kita lakukan pada saat KNVB datang ke sini, momennya pas ya, mereka datang ke sini dan kita dirikan, lalu kita juga ikut membantu KNVB untuk kegiatan itu sendiri.
dalam pertandingan persahabatan itu Garuda versus Oranye pada saat itu. Ya, artinya berarti Oranye Indonesia menjadi pelopor fans club timnas Belanda di Indonesia. Betul, kita yang pertama di Indonesia ya, Bro Dika ya, untuk sebagai pelopor fans timnas Belanda. Bahkan bukan timnas Belanda saya, tapi timnas negara asing pun sampai sekarang belum ada yang benar-benar eksis kayak kita ya. Yeah. Kalau kita bisa dibilang non-bar ada, kegiatan lain juga ada, main bola ada gitu ya. Nah itu yang kita rutin laksanakan setiap waktu gitu ya. Sementara kalau fans timnas lain kan mungkin ada seperti Italia gitu ya atau Jerman, tapi memang tidak yang semasif ataupun tidak yang sekonkret kita gitu ya. Itu sih. Apa sebenarnya status dari Oranye Indonesia sendiri dari awal dari sisi KNVB-nya, apakah memberikan sebuah license atau seperti official atau seperti apa sih, Bung? Kalau KNVB sendiri mereka sebenarnya belum mereka hanya mengacknowledge aja gitu ya, tapi mereka belum memberikan satu license seperti fans klub ya. Yeah. Kalau klub kan fans club kan mereka kalau official mereka ada license-nya dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk kita sendiri untuk timnas Belanda KNVB mereka belum ke arah sana. Karena menurut mereka sendiri masih adalah hal yang baru sih buat mereka ada orang di luar Belanda mendukung timnas mereka. Jadi waktu mereka 2013 itu ke sini sebenarnya mereka ada kaget sih. Ada fansnya timnas Belanda yang cukup banyak gitu ya, tapi di negara di luar mereka gitu, Indonesia itu. Dulu kan kita kan menggunakan namanya sebenarnya bukan Oranye Indonesia, Bro Dika. Kita dulu menamakan kita namanya itu di Twitter dulu ya. Dulu kan belum masif Instagram. Dulu di Twitter kita dulu namanya itu Ons Oranye Indonesia. Gitu. Terus logonya itu kita pakai bendera Indonesia dan bendera Belanda berdampingan gitu ya. Menggunakan logonya Ons Oranye waktu itu digunakan pada saat itu ya seperti orang yang begini gitu ya. Nah, terus pada saat Belanda ke sini KNVB bilang kalian nggak boleh pakai logo itu karena itu logo hanya untuk internalnya di Belanda. Kita rubah jadi logo yang sekarang Oranye Indonesia sekarang. Nah, tapi memang itu sendiri KNVB sendiri memang belum ada sistem license untuk official fans club ya. Jadi mereka hanya kalau memang ada fans clubnya timnas Belanda di luar mereka mengacknowledge itu ya. Mereka memang mengakui ada, tapi tidak sampai mereka memberikan license ataupun official seperti fans club yang klub-klub itu sih, Bro. Oke, penyebarannya sekarang kalau bicara member ataupun partisipan dari Oranye Indonesia di Indonesia tuh seluas apa? Kemudian mungkin jumlahnya bisa sampai pernah di angka berapa sih, Bro? Kalau untuk sebarannya kita itu ada di Jogja, lalu di Surabaya, lalu di Manado gitu ya. Lalu selain Jakarta dan di Jakarta sendiri juga di Bandung ya, Bro ya. Di Bandung, terus yang terakhir di Ambon gitu ya. Itu sebarannya kita. Nah, kalau untuk anggotanya kita sendiri memang kita kan tidak menerapkan sistem membership seperti fans club ya, Bro ya. Jadi kita memang tidak mencatat secara resmi angkanya berapa. Tapi untuk area Jakarta sendiri kita yang tercatat itu bisa sampai 300 sih, Bro, untuk Jakarta sendiri ya. Yang memang sering beraktivitas sama kita, sering non-bar gitu ya, kalau lagi ada Euro ataupun World Cup, termasuk kegiatan bola kita itu sekitar 300-an. Jadi ya mungkin kurang lebih di setiap daerah pun kurang lebih sama sih, Bro. Seperti itu. Sekarang beralih kita diskusi tentang personal Bro Arnan nih. Nah, kenapa bisa suka timnas Belanda nih? Sejarahnya seperti apa? Oke, kalau untuk suka timnas Belanda itu saya dari Euro 88 nih, Bro. Jadi ayah saya dan opa saya dari pihak ayah gitu ya, itu memperkenalkan saya ke sepak bola tuh di World Cup 86. Itu Meksiko 86 kan Nah, waktu itu kan nggak ada Belanda ya. Nggak ada. Itu kan yang populer di orang-orang waktu itu kan ada Jerman Barat, Argentina ya, Jerman Barat, Argentina, Brazil gitu ya, Inggris gitu ya. Italia itu tim-tim yang umum lah ya. Nah, lalu pada saat saya dikenalkan ke sepak bola itu di Piala Dunia 86, terus saya mulai tertarik sama bola nih. Terus kan pagelaran selanjutnya kan Euro 88 ya, yang paling dekat kan. Nah, di Euro 88 sendiri saya belum senang Belanda sebenarnya karena buat saya Belanda itu masih asing gitu kan. Di situ kan ada Uni Soviet, ada Jerman Barat gitu ya, ada Italia dan lain-lain yang lebih diunggulkan gitu ya. Nah, terus saya nonton gitu ya. Pertama saya nonton itu waktu lawan Inggris itu ya, yang Van Basten skor 3 hat-trick itu. Ya. Jadi kok ada tim warnanya oranye gitu ya. Oranye buat saya sih unik sih oranye itu. Terus ya mainnya bagus gitu ya. Gaya mainnya itu tidak vertikal direct seperti Inggris atau lambat seperti Jerman atau kaku kayak Soviet gitu ya.
Tapi mainnya tuh mengalir gitu ya, flowing, aliran bolanya itu dinamis dan enak gitu ya, kiri kanan terus membuka gitu ya, kasih ruang gitu ya. Nah, ini kayaknya cakep nih tim gitu ya. Nah, puncaknya itu pada saat final lawan Uni Soviet ya, yang Belanda menang 2-0 itu lewat golnya Gullit sama Van Basten. Golnya Van Basten itu yang membaptis saya menjadi fans timnas Belanda sih sebenarnya. Waktu gol itu terjadi, ya itu gol yang gila sih ya, salah satu gol yang best tidak mungkin ya, salah satu gol yang nggak mungkin sebenarnya, karena Van Basten sendiri mengakui pada saat dia memutuskan menendang itu dia sebenarnya nggak yakin ini sebenarnya bola ini pasti akan out gitu ya. Arnold Muren pun yang memberikan umpan juga menyangka ini pasti out nih, kejauhan buat si Van Basten. Tapi ternyata pas Van Basten mengeksekusi bola itu dan menjadi gol ya, membobol gawangnya Rinat Dasayev, kipernya Soviet itu salah satu jadi gol terbaik. Nah, sejak itulah saya suka Belanda karena bukan cuma sekedar golnya Van Basten, tapi konsep main mereka itu. Di mana mereka bertahan dan menyerang itu berbarengan, di mana semua unit terlibat. Itu yang menjadi dasar sepak bola, dan terbukti ya sekarang sepak bola modern itu kan basicnya itu ya. Kita bisa lihat City ataupun Liverpool ya. Sebelumnya ada mungkin Ajax gitu ya, AC Milan zamannya Arrigo Sacchi, lalu Barcelona gitu ya. Bahkan Barcelona itu terbawa sampai ke timnasnya dan mereka merajai Eropa dan dunia ya, 2008, 2010, 2012. Itu kan gaya main Belanda banget itu. 4-3-3 gitu ya. Nah, Jerman juga ya. Nah, jadi memang terbukti. Jadi memang itulah sejarah saya senang bawa bola. Awalnya dari Euro 8, lalu gol Van Basten, dan akhirnya melihat gaya main mereka yang memang gaya main yang paling benar untuk dibawa sepak bola, dan terbukti di dunia modern sekarang ini memang gaya main itu yang mereka bawa, yang terbawa sampai sekarang oleh tim-tim yang memang besar-besar gitu ya, bro. Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi generasi X itu sebenarnya memang Euro 88 salah satu major turnamen yang sangat penting ya, dikatakan, dan ini adalah salah satu holy grail di dunia yang boleh dikatakan jersey yang sangat ikonik. Dan memang saya salah satu pecinta jersey lama sebenarnya, bro, karena kayak nggak pernah mungkin dipikirkan juga ya, tapi in material sebenarnya ya memang cocoknya dipakai sama orang-orang Eropa karena kadang panas gitu. Tapi seberapa penting nih jersey ini juga nih? Harganya kalau cek di eBay itu udah bikin melotot ke matanya. Kalau isi saya tahu bisa bahaya sebenarnya. Jadi jersey ini ini jersey paling ikonik sih, bro ya. Betul. Kalau untuk Belanda, karena ini masih jersey yang jadi one and only di mana Belanda bisa memenangkan major turnamennya mereka. Setelah sebelumnya selalu diunggulkan, tapi selalu aja gitu ya kalah gitu ya. Nah, ini jersey ini yang memang ikonik di mana Belanda bisa angkat piala, angkat trofi. Sebenarnya yang menarik, bro, jersey ini di mata Ruud Gullit, dia sebenarnya gak suka jersey ini, bro. Jadi waktu Gullit datang ke sini itu di 2015, saya sempat ngobrol sedikit sama dia. Nah, dia bilang sebenarnya jersey ini nggak bagus buat saya gitu. Karena buat saya aneh ini nih. Coraknya gitu aneh. Tapi karena terus jadi juara ya udahlah, jadi bagus gitu sih. Jadi ya itu mungkin buat orang emang nih nggak menarik ya. Desain ini cenderung aneh, tapi ya karena emang jadi juara Belanda gitu ya, dan juga emang sebenarnya kalau dilihat polanya juga unik gitu ya, segitiga gitu yang sampai sekarang jadi ikonik gitu ya, legend malah ya pola ini nih, orang kalau lihat sudah tahu nih, apalagi kalau warna orange Belanda 88 gitu ya. Nah, ini jadinya jadi jersey yang salah satu yang terbaik yang dipunyai oleh timnas Belanda. Jadi dengan jersey ini juga menggunakan nomor punggung 12 seorang Marco Van Basten yang boleh dikatakan di event tersebut sebenarnya pilihan kedua ya. Betul. Pilihan ketiga malah. Pilihan ketiga ada John Bosman dulu. Jadi sebenarnya Van Basten itu di Euro 88 itu hampir nggak dibawa. Betul. Karena dia kan punya cedera ankle kan, dan pada saat itu dia baru mulai sembuh sebenarnya cedera ankle-nya. Nah, jadi pilihannya itu masih ada John Bosman dan Wim Kief. Nah, cuman Van Basten tetap dibawa oleh Rinus Michels waktu itu. Dan terbukti memang tidak salah ya dibawa sama dia ya. Karena jadi penentu Belanda di turnamen itu. Sekarang sedikit tesnya agak kepagian dikit, tapi saya mau tes nih. 1988 starting line up-nya masih ingat gak? Masih ingat. Ayo coba kita buktikan nih. Kiper Hans van Breukelen. Waduh, legend tuh ya. Ya, BK ya. Walaupun mungkin secara caps dia kalah ya oleh Van der Sar ya, tapi ya Van Breukelen salah satunya kiper Belanda yang masih angkat trofi. Ya kan? Van der Sar belum pernah dia angkat trofi buat timnas Belanda. Van Breukelen belum pernah. Bek kanan Barry van Arle.
Lalu 2 center back itu Frank Rijkaard dan Ronald Koeman. Ya, Frank Rijkaard tuh lebih ke arah man to man marking, Ronald Koeman tuh lebih ke arah deep playing playmaker dari belakang sebenarnya. Koeman tuh sebenarnya jelek bro untuk jadi back ya. Dia itu memang dipasang jadi back itu sebenarnya untuk membangun serangan dari bawah. Ya memang jadi konsep dasarnya pemain Belanda ya, total football. Di kiri ada Adrie van Tichelen. Ya si Paku, julukannya Paku karena memang dia kurus tapi dia susah dilewatin. Lalu di tengah 3 itu ada DM-nya Jan Wouters. Ya, Jan Wouters. Lalu ada Arnold Muren. Ya, yang waktu itu masih main di MU ya. Lalu ada Ruud Gullit ya. Ruud Gullit ini dia jadi pada era itu tuh belum kalau sekarang kan eranya kan 2 DM ya, 2 pivot. Kalau dulu masih single pivot. Single pivotnya si Jan Wouters, Arnold Muren yang posisi nomor 8-nya, Gullit di posisi nomor 10-nya. Dia lebih ke arah depan sebenarnya, ke arah striker. Lalu 3 di depan itu kiri Erwin Koeman. Sebelumnya itu yang starter biasanya John Van Schip, cuman di final itu Erwin Koeman. Lalu di kanan ada Harold van den Berg, pemain favorit saya di luar Van Basten dan Gullit karena dia memang skillnya bagus, Van den Berg. Lalu di depan ya siapa lagi ya? The one and only Van Basten. Luar biasa. Itu menggambarkan betapa oranyenya Bro Arnan ya. Oranye blood. Oranye blood. Ya. Jadi kalau dibelah warnanya oranye. Nah, terus sekarang kita bicara masalah hal yang sangat menarik. Seorang Bro Arnan menjadi seorang fans timnas Belanda. Apa sih yang paling menarik, momen-momen yang tidak terlupakan tuh selama menjadi fans timnas Belanda apa? Oke. Kalau momen yang tidak terlupakan itu sebenarnya ada banyak sih bro ya. Kluivert hat-trick di Euro 2000 ya, waktu lawan Yugoslavia itu salah satunya yang sekarang jadi coachnya timnas kita. Tapi mungkin yang paling terus yang golnya Sneijder lawan Brazil di World Cup 2010 ya, itu juga ikonik ya. Itu Sneijder the one and only, dia bikin gol pakai kepala sebenarnya. Ya, yang waktu dia menyambut cornernya Robben ya. Akhirnya Belanda menang situ kan. Tapi yang paling ingat saya itu waktu Bergkamp golin lawan Argentina di World Cup 98. Gol final ajaib itu juga ya. Gol yang ajaib juga itu. Dari umpan from the ball dari belakang, dia sekali kontrol, dia dorong ke kiri, terus dia shooting pakai kanan luarnya dia, pakai tempurungnya dia. Kenapa saya ingat? Karena waktu gol itu terjadi saya teriak, rumah itu bangun semua. Jadi bokap nyokap itu bangun gitu ya. Mereka pikir ada apa gitu ya. Terus pas keluar ternyata ya itu karena saya teriak karena ya saya karena gol itu. Kalau adik saya kan berdua ya bro ya. Kakak adik saya berdua. Kalau adik saya dia tidak teriak karena dia memang selalu memegang lawannya Belanda. Dia kan fans Inggris. Jadi dia akan senang kalau Belanda kalah. Ya, tapi ya itu saya ingat banget sekitar jam 4:30 ya itu ya, apa jam 4 gitu, itu saya teriak dan itu membangunkan sisi rumah lah tuh ya. Bokap nyokap sama bibi di rumah itu. Jadi itu yang saya paling ingat. Dan setelah itu bokap keluar, ada apa nyokap keluar, kita kirain ada apa, ternyata ya karena saya teriak itu. Itu yang saya paling ingat sih. Terus kemudian hadirnya timnas Belanda juga ke Indonesia tadi juga pasti menjadikan satu momen yang bersejarah. Oh iya, betul. Dan kita bicara masalah seorang fans, pasti supporter tuh biasanya mempunyai banyak merchandise atau memorabilia. Nah, Bro Arnan pasti punya nih koleksi-koleksi yang boleh dikatakan selain jersey ini gitu. Tentunya ada hal-hal yang menarik karena kadang-kadang bukan masalah barangnya, tetapi proses untuk mendapatkannya, proses untuk menambah semacam barang itu bisa dinaikkan lagi value-nya. Mungkin bisa sambil diceritain, ada disiapin nih barang-barangnya. Silakan kalau misalnya mau diceritain. Jersey itu salah satunya yang pasti. Sebenarnya banyak sih koleksi saya bro, cuman nggak cukup ransel aja. Pasti. Jadi ya ini jersey yang waktu saya pakai waktu meet and greet-nya timnas Belanda ke sini waktu 2013, itu tanggal 5 Juni 2013. Jadi ini jersey saya pakai gitu ya. Saya tahu kalau meet and greet itu pasti rusuh ya bro ya. Jadi kita nggak punya banyak waktu. Sebenarnya kan tuh ada Kluivert gitu ya, ada Sneijder. Saya sebenarnya mau bawa masing-masing jersey-nya mereka gitu ya. Saya punya jersey-nya Kluivert juga waktu dia golin ke gawang AC Milan waktu Ajax juara champion musim 1995. Cuman karena saya tahu waktu yang terbatas, jadi saya pakai jersey ini aja. Kenapa saya pilih Sneijder? Karena menurut saya Sneijder itu kunci di era itu, eranya Van Gaal. Nah, saya pakai ini biar gampang itu pemain pada tangan. Nggak usah lagi. Ambil keluarin dari itu tinggal dia ini sini gitu kan, tinggal sini tangan gitu ya. Jadi jersey ini salah satu yang kalau anak sekarang bilang GG sih ya. Jersey ini sebenarnya sih jersey 2002, Belanda nggak lolos nih ke World Cup itu. Tapi
Ya kalau dilihat dari tangan-tangannya ya silakan sih ya, ini ada tangannya. Bisa diceritain nggak siapa aja itu? Ada Van Gaal, ada Danny Blind ya. Danny Blind ini legend Ajax juga ya. Waktu itu asisten manajer Barry Kluivert, Van Gaal. Nah ini dia tangan-tangannya coach kita yang sekarang. Saya ada fotonya juga sih waktu dia tangan ini. Ini Patrick Kluivert. Ini Patrick Kluivert. Tempatnya kayaknya memang udah disiapin khusus. Iya khusus makanya. Yang lain barengan. Tapi Kluivert di sini, saya juga nggak tahu kenapa tuh bro. Pokoknya waktu itu tangan-tangan tuh, ya saya tunjuk di sini gitu ya. Saya ada fotonya tuh. Terus dia tangan-tangan di situ, ya ini Patrick Kluivert. Jadi ini tantangannya beliau. Nah di sini ada Van Gaal, lalu ada Arjen Robben, ya, ada Dirk Kuyt juga gitu ya. Ada Van Gaal nih, Van Gaal dia menuliskan yang paling gede, Louis Van Gaal. Udah ikonik ya. Iya ikonik. Dan jersey ini juga yang saya pakai waktu Hamburg kesini 2015 Januari. Karena saya ngincer tangan-tangannya Van Marwijk dan Van der Vaart. Van Marwijk itu. Ada di sini. Ada juga di sini. Ada Van der Vaart dan Van Marwijk. Jadi ini ya jersey-nya mungkin kalau tanpa tangan-tangan ini nggak mahal, tapi dengan ini sih saya yakin mahal. Ya terpaksa diistirahatkan. Nggak usah dipakai lagi. Jangan pakai lagi karena sayang. Ini bersejarah sih. Terus ada barang apa lagi nih yang untuk Bro Arnan penting? Nah ini tiketnya saya waktu di sini waktu nonton masih disimpan dengan baik tuh. Masih disimpan dengan baik. Ini ada tiketnya. Ini aslinya panjang ini bro ya. Betul. Dirobek, tapi zaman dulu masih dirobek gitu ya ketika kita masuk stadion. Nah ini jersey tiketnya ini masih saya pegang. Tadi bener yang Bro Diki bilang salah satu momen terbaik juga waktu mereka datang ke sini gitu. Itu buat saya sih mimpi sih. Kok bisa mereka kesini gitu ya, bisa nonton aja saya mimpi gitu ya, apalagi bisa terlibat dalam kegiatannya untuk membantu KFVB mempromosikan kegiatan itu sendiri. Dan itu akhirnya berbuah, saya mendapatkan akses ke meet and greet-nya gitu ya, dan akhirnya bisa. Dan pertandingan yang menarik juga sih ya bro ya, karena boleh dikatakan Indonesia juga sebenarnya hari itu main bagus, terutama Kurnia Mega ya. Betul. Yang cukup ajaib untuk berapa kali menepis tendangan-tendangan dari Van Persie. Van Persie yang paling sering sih ya, kapten dia ya. Dan skor akhirnya yang nggak telak-telak banget akhirnya. Gitu. Iya, masih cukup membanggakan gitu ya. Ini tiketnya gitu ya. Untuk yang match tersebut ya masih saya simpan, belum ada lusuh-lusuhnya sih. Nice. Harus diabadikan selalu. Makin mahal nantinya. Iya betul. Apalagi nanti kalau emang orangnya jadi kesini lagi kan ya bisa disandingkan. Nah betul. Apa bersejarah. Iya. Gitu. Dan yang ada banner nih. Mungkin karena agak besar jadi mungkin. Ini agak besar. Jadi ini banner ini saya dengan teman-teman dari Oranye Indo. Banner ini kita buat setelah World Cup 2014 ya. Jadi bannernya keramatnya kita lah ya. Banner sakti gitu ya. Karena setiap member kita pasti bawa. Dipercayakan ke ini ya. Mungkin kesini sedikit biar kelihatan nanti teman-teman dari YouTube. Nah banner ini bukan sekedar banner ya, tapi banner ini memuat beberapa tangan para pemain legend Belanda ataupun pemain Belanda yang pernah kesini, gitu ya. Ini ada Jaap Stam, kita semua tahu lah Jaap Stam ya, gitu ya. Pemain back terbaik yang masih Belanda miliki sampai sekarang, gitu ya. Lalu ada Ruud Gullit, ya. Lalu di sini ada Leroy Fer. Nah yang menarik mungkin adalah pemain yang kabarnya konon sebentar lagi bermain buat timnas Indonesia. Red Wall. Tempatnya khusus jangan-jangan. Ini ada Jairo De Wolf. Dan mengatakan di situ orangnya Indonesia. Kita ketemu Jairo waktu itu di bulan Mei 2014. Kita lagi berkunjung ke sini. Dia veritas dengan Persija dan Persib. Ya betul. Kita meminta ke Ajax untuk bertemu dan memang kita diberikan sesi dengan mereka untuk interview. Ya, jadi kita ketemu dengan Jairo De Wolf dan Kenny Tete. Kenny Tete juga orang Indonesia. Ibunya Nias. Wow. Ya, dan sekarang dia main di Fulham. Sayangnya capsnya udah banyak dia buat timnas. Udah nggak boleh ya. Makanya dia udah nggak bisa main. Itu yang di pojok kiri. Ini Khalid Boularus. Waduh, itu back yang sangat lugas tuh ya. Julukannya kanibal. Kanibal. Itu sangat lugas dia. Gitu. Ini dipercayakan sama Bro Arnan nih untuk disimpan nih. Jangan sampai. Ini juga ada Ezra Walian waktu dia. Juga ada. Gitu. Oke, luar biasa. Thank you untuk sudah menunjukkan bagaimana eksistensi dari Oranye Indonesia. Siap. Jadi memang inilah perjuangan kita buat bisa
bertemu dengan mereka juga sih bro, selain menjalin komunikasi juga. Iya. Oke, jadi satu lagi yang mengesankan di mana saya sebagai fans timnas Belanda itu, di mana kegilaan saya akan Oranje ya itu diliput oleh Football International gitu ya. Football International itu majalah tertua dan terbesar, majalah sepak bola tertua dan terbesar di Belanda. Nah, ya saya nggak nyangka aja sih kecintaan saya terhadap Oranje itu sampai diliput oleh mereka, sampai bisa menarik perhatian mereka dan diliput oleh mereka. Jadi waktu itu mereka kontak ke saya lewat Instagram untuk menginterview saya, dan akhirnya tanggal 18 Juni 2024 yang lalu itu pas hari cuti bersama Idul Adha itu akhirnya mereka menginterview saya melalui WhatsApp call, video call WhatsApp. Wartawan mereka Dave Albers itu menginterview saya, dan awalnya interviewnya itu hanya diperkirakan hanya sebentar, tapi memanjang jadi 1 jam ke belakang gitu ya, karena emang pembicaraan menjadi asik gitu ya, karena nyambung gitu ya, dan banyak yang kita bicarakan di situ. Dan itu akhirnya artikel mengenai saya itu muncul di Football International di edisi di edisi tanggal 24 sampai 30 Juni. Jadi Football International ini majalah mingguan di sana, majalah bola mingguan. Dan itu untuk yang di periode tanggal 24 sampai 30 Juni 2024 itu terbit Football International yang memuat edisi mengenai saya itu. Jadi judulnya itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu orang yang terobsesi dengan Oranye itu di Indonesia. Yang adalah saya. Jadi di situ banyak bercerita, banyak menulis mengenai saya. Pertemuan saya dengan pemain Belanda gitu ya, lalu dukungan saya terhadap timnas Belanda, pertama kali saya suka Belanda gitu ya, dan sampai sekarang saya masih support Belanda gitu ya. Nah, selain di versi majalahnya itu juga mereka juga muat tulisan itu di versi website mereka gitu ya. Di versi pro-nya mereka, pro itu adalah versi web mereka untuk yang langganan, untuk subscriber mereka itu juga ada di situ. Dan di situ judulnya itu adalah fans Oranje yang belum pernah menginjakan kaki ke Belanda gitu ya, judulnya itu. Nah, di situ tulisannya kurang lebih sama. Dan selain di majalah fisik tadi dan juga di website tadi, Football International juga memuat mengenai saya itu di Instagram mereka. Jadi di post Instagram mereka tanggal 24 Juni 2024 itu mereka memuat juga sekelumit mengenai hal tersebut mengenai saya gitu ya, bahwa ada fans Oranye yang obses dengan Oranye di Indonesia. Terus akhirnya bisa menjadikan sekarang bisa berada di mengawal timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Warnan tentang Patrick Kluivert? Oke, Patrick Kluivert ini memang sebagai pemain sudah pasti luar biasa ya bro ya. Mesin golnya Ajax, mesin golnya Barcelona waktu zamannya Felix van Gaal gitu ya, mesin golnya Oranje juga gitu ya. Nah, memang secara kepelatihan memang perlu dilihat lebih jauh sih bro ya. Betul. Karena memang jam terbangnya beliau memang bisa dibilang ya jujur ya memang kurang meyakinkan gitu ya. Karena itu tadi selama ini kan dia memang pernah megang surat Curacao gitu ya. Lalu yang di Curacao memang walaupun memang dia pernah membawa Curacao menuju Piala Dunia, di mana itu hasil yang terbaik yang pernah Curacao oleh selama ini ya, itu qualifying ke FIFA World Cup 2018 ya, tapi memang tidak terlalu banyak juga maksudnya rekam jejaknya dia sebagai pelatih selain terakhir kemarin di Demirspor ya. Itu pun juga hanya 6 bulan gitu ya. Jadi emang ya tentunya kita berharap Kluivert bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Makanya itu dari sisi taktikal, makanya dia didampingi oleh Alex Pastoor sih ya. Karena emang Alex Pastoor ini secara rekam jejak pelatih lebih baik ya, lebih banyak dari Kluivert sendiri. Pastoor dia pernah membawa tim-tim yang kecil promosi ke Eredivisie ya, seperti Excelsior 2010, lalu Sparta Rotterdam di 2016, bahkan Almere City, tim yang masih anak bawang ya di Liga Belanda itu baru berdiri 2001, itu dia bawa promosi di 2023 gitu ya. Nah, itu kan prestasi yang bagus buat Pastoor. Jadi memang Kluivert ini sendiri secara konsep pasti dia memang seperti yang di interview ya, kan dia kan pada saat interviewnya kemarin live conference itu dia bilang dia akan menerapkan sepak bola menyerang, dia akan melihat pemain lokal, dia akan menyesuaikan skema dengan kenyamanan pemain gitu ya.
Ya memang patut ditunggu sih. Seharusnya sih dia ilmunya cukup baik ya bro ya. Yeah. Karena kan pernah menjadi asistennya Van Gaal tuh bukan sembarangan ya. Dimana Van Gaal waktu dia jadi asisten itu kan Van Gaal merubah skema dari 4-3-3 Belanda gitu. Di World Cup 2014 tuh bermain jadi 5-3-2. Itu kan karena Kevin Strootman cedera ya. Yeah. Jadi Belanda Van Gaal harus merubah skema karena tidak ada pemain yang bisa menggantikan peran Strootman. Betul. Nah di situ Kluivert jadi asisten manajer tuh bro. Yeah. Harusnya dengan pengalaman itu dia bisa melihat sih kebutuhannya taktikal dia tim dengan kondisi pemain itu seperti apa. Jadi dari situ harapannya dia bisa menerapkan skema yang terbaik yang sesuai dengan timnas yang kita punya pemainnya. Walaupun memang konsepnya pasti dia 4-3-3 sih bro. Yeah. Yang namanya pelatih Belanda, Alex Pastoor pun juga dia konsepnya 4-3-3, cuma Alex Pastoor dia lebih fleksibel gitu ya. Nah, apalagi pemain-pemain kita juga kan kebanyakan diasporanya kan banyak kan main-main jebolan timnas jebolan Belanda ya bro. Jadi memang terbiasa main dengan 4-3-3. Yeah. Ya harapannya sih memang Kluivert bisa memberikan terbaik walaupun memang secara rekam jejak memang belum cukup meyakinkan gitu ya. Ya saya sebagai fans timnas Belanda yang mengidolakan beliau juga waktu jadi pemain ya. Ya saya berharap beliau bisa sukses bersama timnas Indonesia. Amin. Jadi di saat kita melaksanakan podcast ini juga ada obrolan bahwa yang dikatakan Bapak Erick Thohir mengatakan 2 calon pelatih lokal yang akan mendampingi timnas senior itu juga akan menjadi pilihan Patrick Kluivert. Tetapi yang menarik sebenarnya memang Danny Lanzat dan juga sosok Danny Lanzat dan juga Alex Pastoor yang sudah Bro Arhan katakan. Seberapa vital ini nanti kombinasi dari sisi semua itu dengan pelatih lokal, terutama saya juga dulu masih ingat lah Danny Lanzat adalah seorang gelandang yang juga solid sekali sih sebenarnya gitu ya, karena mungkin stoknya di era tersebut terlalu banyak gelandang jadi dia tidak mendapatkan banyak kesempatan, tetapi sebenarnya seorang tinker juga sepertinya ya. Betul. Dia itu dulu kuncinya AZ dan dia memang pernah jadi andalan orangnya di era 2006 ya bro. Yeah. Waktu ke World Cup 2006 itu dia ikut dibawa ke sana gitu ya. Cuman waktu Euro 2008 pun dia sebenarnya masuk profesional squad bayangan, tapi memang akhirnya gugur dia. Van Basten nggak membawa dia. Dan memang sebagai pemain dia sebenarnya cukup baik ya. Jenderal lapangan. Dan saya nanti melihatnya Lanzatnya nanti akan lebih banyak berkoordinasi dengan pemain-pemain di diaspora kita sih bro. Jadi kalau Alex Pastoor lebih menangani sisi teknik, sisi taktik. Nah untuk ke pemain ini lebih ke arah si Danny Lanzat sendiri. Betul. Dimana nanti Kluivert yang mengkoordinir ke semua itu gitu kan ya, untuk jadi satu kesatuan gitu sih. Jadi memang karena sebenarnya sosok Patrick Kluivert sendiri menjadi boleh dikatakan anak kesayangan dari Louis van Gaal. Beberapa kali di major turnamen juga dia sudah diserahkan tanggung jawab jadi asisten pelatih kan ya. Makanya saya berharap ilmunya Van Gaal itu ada yang turun ke dia gitu ya. Gitu ya untuk bisa diterapkan di timnas kita, jadi bisa membawa kita amin kalau misalnya nanti lolos ke Piala 2026. Kalau sekarang gosipnya juga masih desas-desusnya masih ditunggu lah ya. Technical directornya masih Louis van Gaal. Apakah memang itu sosok yang diharapkan Bro Arhan juga? Ya kalau saya kalau emang Louis van Gaal yang jadi direktur teknik saya amin dan saya sangat senang gitu ya, karena emang Van Gaal ini udah terbukti lah ya. Udah terbukti banget sih bro. Baik dari sisi kepelatihan gitu ya maupun dari sisi advisor. Dia kan sekarang advisor Ajax ya. Betul. Dan Ajax itu sekarang bisa mulai bangkit lagi juga karena advisor itu salah satunya adalah dari dia. Kan setelah musim lalu hancur lebur tuh Ajax itu kan. Nah, jadi harusnya kalau beliau menjadi direktur teknik akan sangat bagus. Gak hanya buat timnas Indonesia, tapi buat sepak bola Indonesia. Cuman yang mungkin perlu kita garis bawahi adalah Van Gaal ini keras. Jadi kita harus mau follow arahannya beliau gitu ya. Betul. Jangan belok kiri kanan. Sekarang kalau bicara pemain keturunan yang sebenarnya masih diinginkan oleh Bro Arhan bisa berseragam timnas Indonesia siapa? Kalau saya ya jelas tadi Jero Redwald ya. Itu menjadi salah satu pengisi puzzle juga. Iya, pengisi puzzle karena kan emang Jero Redwald kan posisinya kan dia kan DM ya, tapi dia bisa juga main di center back. Tapi memang dia lebih banyak dipakai di defensive midfield. Iya. Kalau dia bisa bergabung dengan kita, lalu dia bisa berkombinasi di sana dengan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand gitu ya, membentuk trio di tengah. Kalau memang kita pakai 3 pemain tengah itu sangat luar biasa sih bro. Dan itu akan sangat membantu Jai Itzes di belakang sih. Betul. Iya. Betul. Jadi akan sangat membantu karena kan DM ini kan filter ya. Nah kalau DM kita kuat, defense kita bisa lebih tenang, kita juga offense bisa lebih fokus gitu sih. Oke, sekarang kita bicara prediksi.
Kalau bicara masalah pertandingan terdekat, timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia dan juga Bahrain. Dua pertandingan yang pasti sangat dinantikan dan pasti dinantikan juga oleh para pandit-pandit yang mungkin selama ini gatel banget ya, mencoba menunggu hasil-hasil yang nggak sesuai gitu ya. Tetapi prediksi kira-kira seperti apa nih? Lawan Australia, prediksi saya sesuai dengan yang Clivert sampaikan ya, 4 angka sih di dua game itu. Jadi lawan Australia seri minimal, gitu ya. Karena kita away juga. Ya, karena kita away gitu ya. Kalau kita bisa menang lebih bagus lagi, tapi lebih rasional kita seri. Nah, lawan Bahrain saatnya kita membalas dendam. Begitu bro ya. Oh itu kayaknya saya nggak tahu tuh dapat tiket atau nggak kita semua ya. Karena pasti dinantikan sekali pertandingan itu. Apalagi sudah menjelang minggu-minggu mendekati Idul Fitri, semua juga mungkin THR udah turun. Iya. Masih berasa itu bro. Iya. THR udah turun. Akhirnya berlomba-lomba cari tiket untuk mendukung lawan Bahrain. Golnya Bahrain itu masih berasa itu. Terima kasih Bro Arnan sudah hadir di studio Akurasi TV. Dan kita happy banget mendengarkan banyak tambahan ilmu juga tentang orangnya Indonesia, terus kemudian juga timnas Belanda. Nanti ada beberapa sesi games dengan Bro Arnan nih. Siap. Ini. Siap. Sukses selalu, Bung. Sama-sama. Jadi salam buat teman-teman di Orangnya Indonesia. Siap. Thank you, Bro Dika. Sama-sama. Selamat siang.